Shalom. Oke. Saya dikasih topik yang sangat menarik. Judulnya perspektif. Dan apa yang kita lihat ketika ada sebuah masalah. Dan ini perlu dimengerti, tapi kita perlu ngerti dasarnya dulu. Saya kalau jelasin harus jelasin dasarnya. Kalau enggak, cuman kulit-kulitnya aja nanti nggak ngerti. Ini. Pada awal manusia diciptakan, manusia itu diberikan sebuah kemuliaan. Oke. Kemuliaan itu artinya adalah kapot, bahasa Ibrani. Artinya sesuatu yang berat, sesuatu yang merupakan manifestasi daripada Tuhan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan ciptaannya lebih tepatnya begitu. Saya ulang ya. Kemuliaan Tuhan itu artinya kapot. Dalam bahasa Yunaninya artinya doxa, atau yang kita kenal dengan kata doxologi. Artinya biasanya dipakai itu untuk tata-tata ibadah biasanya, lagu pujian gitu ya, pujian kepada Tuhan. Gitu. Nah, arti kata ini kemuliaan Tuhan itu artinya sesuatu manifestasi Tuhan yang terlihat sama mata manusia. Ada korelasi yang sangat-sangat indah antara kemuliaan Tuhan dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah the presence of God, hadirat Tuhan. Itu kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat. Tetapi kita bisa melihat dalam tanda kutip hadirat Tuhan lewat kemuliaannya ketika dinyatakan. Maksudnya apa? Kemuliaan Tuhan itu dalam tanda kutip ya, ini bahasa saya, ditempelkan gitu loh, di-embedded bahasa Inggrisnya, sama semua ciptaannya dia. Contoh, sebenarnya kalau kita paham tentang ini, kalau kita bangun pagi, kita melihat sekeliling kita akan selalu terkagum-kagum sih sebenarnya sama hadirat Tuhan, sama kemuliaan Tuhan. Karena kita dibohongin iblis, kita nggak paham dan kita take it for granted sebenarnya. Semua ciptaan Tuhan itu akan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, bahwa ada hadirat Tuhan. Jadi semua ciptaan itu diberikan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan ditempel di situ. Contoh, ikan itu kemuliaannya, dia luar biasa kalau dia berenang di dalam air. Kita mau coba-coba seperti dia, nggak bisa. Kita memerlukan tangki oksigen, kita memerlukan segala macam bantuan untuk ada di bawah air. Sebaliknya gitu, dia dikeluarkan dari environment-nya, dari dia punya tempat, dia kehilangan kemuliaannya, kehebatannya, hilang, mati dia. Dikeluarin dari air, terpisah dari air, jadi ikan bakar nih. Kemudian, apalagi ya, burung deh misalnya. Dia bisa terbang, itu adalah kemuliaan dia. Itu adalah kehebatan dia ini, kasih sama Tuhan di situ. Dan segala macam lain. Belum lagi kalau kita ngomong matahari, bintang, galaksi yang bintang kita bisa lihat dan kita yang tidak kita bisa lihat. Semuanya. Dari semua ini, mereka ini hanya menunjukkan kemuliaan Tuhan secara pasif. Ya udah, ya begitu aja mereka menghidupinya tanpa ada purpose tujuannya. Paham ya? Nah, satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa dengan aktif menunjukkan kepada dunia bahwa hadirat Tuhan atau Tuhan itu ada, itu adalah manusia. Nah, semua kita ditempelin nama Tuhan, kemuliaan dia. Semua. Itu sebabnya kita punya kepribadian beda-beda, karunia beda-beda, talenta beda-beda, zona kekuatan kita beda-beda. Sekarang tarik itu lebih dalam. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat di ruangan ini aja, ada manusia yang mendapat karunia bisa buat kursi yang kita dudukin. Kan ada yang buat. Nggak tahu siapa pertama yang menemukan. Ada yang buat LED, ada yang buat mic ini, ada yang buat lampu, ada yang buat segala sesuatu yang ada di sini. Semua ini yang kita lihat di ruangan ini, teknologi yang ada, semuanya bahan bakunya sudah ada di kandungan bumi. Sejak bumi diciptakan. Jadi kalau misalnya kita bilang begini, HP ini bisa nggak sih ditemukan 1000 tahun yang lalu? Oh jelas bisa.
Cuman manusia belum terbuka pikirannya. Betul ya? Udah ada, semuanya udah ada. Kemarin saya baru balik pelayanan dari Pulau Belitung. Siapa yang pernah ke Belitung? Gak ada. Oke, bentar, stop rest dulu ya. Gini. Kalau mau liburan murah, ya ke Belitung aja. Ini saya harus cerita nih, kalau nggak ada yang pernah soalnya. Murah. Hotel bintang 5, yang namanya Sheraton, harganya cuma 1,2. Itu bintang 5, yang setara dengan itu di pinggir laut, kita ngomong pinggir laut ya. Yang setara dengan itu di Bali bisa 5 juta harganya. Hotel resort-resortnya, Swiss Bella segala macam, 800.000, 600.000 net malahan. Pinggir laut, pasir putih, sepi, nggak ada orang. Kurang apa lagi coba? Plus di sana banyak orang Chinese, babi berserakan di mana-mana. Saya makan babi yang 3 layer, tau nggak? 3 layer babi, ada fatnya, ada segala macam. Udah banyak banget di mana-mana. Terus masuk ke restoran lagi, babi macam-macam, pokoknya macam-macam babi dan babi. Orang Kristennya 30% sih kalau menurut mereka ya. Dan mereka lagi penjangkauan terus lah, karena orang Chinese-nya banyak banget kan di sana. Mereka ngomong bahasa kek di sana. Itu keren banget sih itu. Dari Jakarta cuma 45 menit terbang. Ada 2 pulau ya, Bangka sama Belitung. Kalau bilangnya saya mau ke Bangka Belitung, ntar terbangnya ke Bangka, ntar Pangkal Pinang namanya. Terbangnya ke Tanjung Pandan, oke? Catat baik-baik, ini firman Tuhan. Ya. Ini pernah masuk dalam firman Tuhan. Saya terkesima sama gereja lokalnya lah juga ya, karena mereka luar biasa banget, namanya GP Kris, itu gereja lokal di situ. Bayangin ya, ada di sebuah desa nih ya, gereja namanya GP Kris. Itu di desa, benar-benar desa nih, asli desa ya, rumahnya ya, desa lah pokoknya. Tiba-tiba pas mau ibadah, mau mulai, semua keluar dari rumah-rumah itu dan semuanya orang Chinese. Saya begini, ini gak salah nih gue, kayak gue ada di Cungkok sana, di Tiongkok sana, orang Cina semua yang keluar dari rumah-rumah itu. Jadi kampung Chinese gitu, keluar semua terus ibadah malam-malam. Jadi tampaknya tuh seperti kayak kampung di Jawa gitu, cuman yang tinggal orang Chinese. Pokoknya gini deh, keren banget. Pasir, tahu Laskar Pelangi dong, tahu dong ya, itu syutingnya di situ. Itulah Laskar Pelangi di situ. Saya ngomong kayak saya udah nonton aja, saya belum nonton sih. So tahu sih. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya keren banget ya. Kalau tahu Ahok ya, Ahok dari situ juga, dari Pulau Belitung. Pokoknya kalau liburan mau murah, gitu. Di situ saya lihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena saya ngelihat batu segede-gede bagong di pinggir laut, di pinggir pantai, nggak bisa diberenangi juga, ada beberapa orang bilang, karena batunya besarnya luar biasa. Sampai saya gini, hebat ya Tuhan ya, bisa kayak begini, berantakan lagi sih batunya, tapi kelihatan bagus-bagus aja gitu. Terus mereka bilang, itu katanya Pak, konon katanya itu meteor. Nggak mungkin lah meteor jatuh di tempat yang sama, terus kelihatan bagus gitu, kayak teratur gitu. Pokoknya keren banget. Nah, itu aja deh. Dan apa yang kita lihat hari ini, itu harusnya bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan yang memberitahu kepada kita, Tuhan ada. Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi, HP yang kita pegang ini, teknologinya udah ada sejak awal bumi diciptakan. Pulau Belitung, dia kaya dengan yang namanya timah. Saya sampai bengong ngeliatinnya. Pak, di bawah gereja ini, timah nih berkelimpahan di sini. Penghasil timah nomor 1 di dunia kan di Indonesia. Salah satu pulau yang kandungannya penuh dengan timah, Pulau Belitung. Pak, di bawahnya gereja nih Pak, timah semua Pak. Oh ya? Iya, saking banyaknya jadi murah Pak timah. Tapi ada semua, jadi unsur-unsur di bawah bumi ini udah ada, ditemukan sama manusia, ini campur ini jadi itu. Ini campur itu jadi itu gitu loh. Akhirnya semuanya terjadi, akhirnya manusia dibukain otaknya, pikirannya, terjadilah semua ini. Jadi kalau kita ngerti, kita paham tentang itu, kita ngerti, ini Tuhan lagi tunjukin kemuliaannya kepada setiap dunia, kepada setiap manusia, maksudnya dalam dunia ini, lewat anak-anaknya. Itu sebabnya semua kita punya zona kekuatan masing-masing. Ada yang diberikan kekuatan musik lah, ada yang diberikan kekuatan jadi lawyer lah, segala macam. Ada yang diberikan kekuatan inilah, aspek ini, dan lain sebagainya. Itu kemuliaan Tuhan. Jadi istilahnya gini, kemuliaan Tuhan, doksologi, doksa, kapot, itu artinya adalah manifestasi hadirat Tuhan lewat manusia. Itu aja deh. Lebih gampangnya begitu. Jadi ketika
manusia diberikan itu, manusia adalah satu-satunya makhluk karena ciptaan yang paling agung yang punya daya, punya kuasa atas bumi ini. Dan itu sebabnya manusia diberikan mandat sama Tuhan, sekarang kamu penuhi bumi ini dengan kemuliaanku. Itu sebabnya Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28, itu sebenarnya artinya adalah itu. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Penuhi bumi, reproduction terjadi, penuhi bumi. Kemudian kamu beranak cucu lah, maksudnya gini, kamu ciptakan komunitas-komunitas kecil dan kamu ciptakan semua lingkungan-lingkungan di dalam bumi ini, penuhi bumi ini dengan kemuliaanku, kasih tunjuk sama bumi ini bahwa aku kasih kehebatan ini, kehebatan itu, dan lain sebagainya. Jadi hadirat Tuhan sama kemuliaan Tuhan itu korelasinya sangat erat. Oke. Kita udah tahu manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Dipisahin. Kemuliaan Tuhan atas manusia hilang. Mulai redup, mulai hilang satu-satu. Manusia gak bisa berfungsi. Manusia tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Karena manusia gak bisa berfungsi di dalam sebuah tempat yang harusnya dia bisa berfungsi di tempat itu. Tempat itu apa? Hadirat Tuhan. Manusia bisa berfungsi dengan baik di dalam hadirat Tuhan. Ikan bisa berfungsi dengan baik di dalam air. Binatang melata dan binatang liar bisa berfungsi dengan baik di bumi, di darat, di sebuah habitatnya dia. Dan semua punya kehebatan masing-masing. Di Pulau Belitung ada binatang namanya Tarsius. Kayak nama Romawi ya. Dia keluarnya cuma malam. Dia tinggalnya di dalam pohon. Matanya gede gitu. Dia kalau lagi stres, maksudnya gini, dia kalau ketemu manusia, dia kan takut sama manusia ya. Dia kalau saking takutnya, dia bisa jedokin kepala ke kayu gitu ya, sampai mati. Jadi kasihan. Jadi kalau ngeliatin binatang Tarsius, dia lagi jedok-jedokin kepala jauh-jauh. Itu berarti dia lagi proses bunuh diri. Karena dia lagi stres ngeliatin manusia. Semua punya behavior masing-masing. Nah, binatang kayak begitu tuh. Manusia kan gak diciptakan begitu. Jadi dia punya kemuliaan Tuhan yang dia kasih tunjuk itu pasif. Nah, manusia diberikan kuasa. Kamu berkuasa atas bumi. Terjadilah dosa. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan hilang. Makanya sampai hari ini banyak orang suka nanya gini, apa ya Pak fungsi saya? Apa ya tujuan hidup saya? Bingung kan? Didistorsi sama iblis soalnya. Saya mesti ngapain ya Pak hidup ini ya? Dia gak sadar bahwa dia bisa sebenarnya lihat ke dalamnya dia langsung ketemu jawabannya. Karena dia gak bisa tanya sama orang lain. Ketika kita lihat ke dalam sini, kita lihat kepribadian kita seperti apa, karunia kita seperti apa, kreativitas kita seperti apa, talenta kita seperti apa, gairah kita seperti apa. Paling gak kita udah mulai mengerti, oh ini jalur hidupku ke sini nih kayaknya. Orang yang dites dominan intim stabil cermat, kalau dia stabil cermat, biasanya dia tuh gak jauh-jauh dari financial lah, dunianya lah, dunia-dunia yang akuntan lah. Karena dia suka analisa. Orang yang intim sama dominan, gak mungkin jadi akuntan, bisa mati duduk dia. Karena orang intim sama dominan, dia dapat energi kalau ketemu orang. Biasanya orang kalau udah seperti begitu, gairahnya ngapain? Marketingnya jago, salesnya jago, karena ketemu orang. Tuh, dari itu aja, kita udah mulai paham, bisa paham tuh. Apa yang Tuhan alirkan dalam hidup kita. Itu kemuliaan soalnya. Oke, udah paham itu ya. Nah, manusia jatuh dalam dosa. Kemudian Adam digantikan dengan Adam yang dikatakan Yesus datang sebagai Adam. Yang akhirnya menebus dosa manusia. Mengembalikan hadirat Tuhan di dalam setiap kita. Jadi semua kita yang lahir baru, kita mendapatkan kembali hadirat itu, dipulihkan sama Bapa di sorga. Sekarang bahkan kalau kita baca perjanjian lama, Roh Kudus ada di atas manusia. Sekarang Roh Kudus hidup di dalam manusia. Jadi semua kita ada hadirat Tuhan. Nah
itu sebabnya kemuliaannya Tuhan dipertontonkan nih mulai lewat anak-anaknya. Oke, betul kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Itu sebabnya masih banyak orang bingung. Orang Kristen pun banyak yang bingung gitu loh. Ya kan? Nah, salah satunya yang Tuhan suka mempertontonkan kemuliaannya lewat kita semuanya adalah ketika ada badai. Dulu nggak ada badai, dulu nggak ada kesulitan hidup. Karena dulu manusia manunggal sama Tuhan, kehidupannya sempurna, semuanya berkomunal dengan Tuhan, nggak ada yang namanya ibadah, nggak ada yang namanya doa puasa, semuanya langsung direct line sama Tuhan. Tetapi ketika akhirnya bumi ini jatuh, penebusan terjadi, yang ditebus kitanya, buminya nggak ditebus. Itu sebabnya kita tetap tinggal di tengah-tengah kegelapan. Tapi yang hebatnya adalah terang Tuhan diterbitkan di dalam kita karena Kristus atau Roh Kudus diam di dalam kita. Itu adalah hadirat Tuhan. Jadi kita ngerti itu dulu deh, bahwa hadirat Tuhan gak pernah ninggalin saya. Tapi kenapa Pak banyak orang ngomong saya gak rasa hadirat Tuhan? Ya salah sendirilah. Karena kehadiran Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Nah sekarang perbedaannya lagi nih, hadir sama hadirat itu dua hal yang perlu dimengerti juga. Saya bisa hadir di sebuah pesta pernikahan, ya, dan bisa nggak ketemu sama teman saya yang juga sama-sama hadir karena tempatnya besar misalnya. Besok baru nyadar, lah, lu kemarin di sana, iya, lah, gue juga di situ, gitu. Lah, kok nggak ketemu, gede tempatnya. Di jam 7 kan, sama dong, berarti sama-sama hadir kan, bukan jam berbeda kan, sama-sama ada. Tapi kalau orangnya ribuan nggak ketemu. Itu namanya saya tidak merasakan hadirat dia. Karena hadirat artinya face to face, countenance to countenance. Ketemu muka sama muka, itu hadirat. Nah sekarang masalahnya gini, Tuhan hadir toh dalam hidup kita. Dan tidak pernah ninggalin kita kan? Gak pernah loh ninggalin kita. Tapi kenapa manusia gak pernah tahu dan gak sadar bahwa Tuhan itu hadir? Dia gak pernah rasain hadiratnya. Satu, manusia menilai hadirat Tuhan dengan emosinya. Aduh lagunya enak, tadi benar-benar rasa hadirat Tuhan. Aduh khotbahnya bagus, gue rasa hadirat Tuhan. Di lain sisi, gak suka lagunya, gak ngerti, gak rasa hadirat Tuhan. Itu pendeta dari mana sih, gak ada rambutnya? Kalau khotbah jelimet-jelimet, ngomongin glory, ngomongin kemuliaan, gue gak ngerti, gak rasa hadirat Tuhan. Ada juga orang ngomong begitu. Nah terus kalau dia gak rasa hadirat Tuhan, salah siapa? Salah dia lah. Tapi ada orang ngomong begini, aku gak cocok sama praise and worship-nya, aku gak cocok sama khotbahnya, tapi aku rasa hadirat Tuhan. Kenapa? Gini, nih prinsipnya gini. Iblis selalu akan distorsi pikiran dan hati kita untuk kita gak sadar bahwa Tuhan hadir. Dengan apa? Kita ngelihat masalah dan mulai keluar dari mulut kita kata bersungut-sungut, mulai keluar kata-kata negatif. Makanya firman Tuhan di Matius 6:31 bilang apa? Jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Jangan khawatir dan jangan juga berkata. Makanya di balik ucapan syukur, itu sebenarnya kita sedang memalingkan muka kita kepada kehadiran Tuhan dan kita rasa hadirat sama muka sama dia. Makanya di dalam ucapan syukur, manusia atau anak Tuhan selalu ngomong begini, mau apapun terjadi, aku tahu dia ada. Tapi orang yang bersungut-sungut, orang yang kerjanya ngedumel aja gitu ya, itu lagi dipalingkan wajahnya, sehingga dia gak sadar Tuhan ada. Makanya banyak orang seperti begitu ngomong gini, Tuhan gak jawab doa saya, Tuhan dengar gak sih doa saya? Dia bertanya-tanya terus. Dia gak sadar bahwa kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan gak pernah ninggalin dia sebagai orang percaya. Kalau dia sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat. Sesederhana itu. Nah korelasinya apa? Ketika kita nggak sadar dia ada, ketika kita nggak sadar dia hadir, kemuliaan Tuhannya sirna. Kita akhirnya nggak mempertontonkan kemuliaan Tuhan kepada bumi, kepada dunia ini. Nah itu yang bahaya, itu yang pengertian itu yang lagi di-cut sama iblis. Kita disuruh bersungut-sungut, kita nggak sadar dia ada, kemuliaan Tuhan nggak dinyatakan. Itu yang terjadi akhirnya. Nah ketika masuk ke dalam sebuah masalah, perspektif kita langsung ngawur. Karena pengertian dasar itu kita nggak tahu. Makanya yang pertama kali biasanya ketika di dalam semua pengajarannya Yesus, pertama kali selalu yang dicelikan tuh mata rohani. Mata rohani dicelikin bahwa kamu sadar ya aku ada, kamu sadar ya aku hadir.
kamu sadar ya bahwa aku tuh sayang sama kamu, aku gak pernah ninggalin kamu. Kamu jatuh dalam dosa kemarin dan lain sebagainya, aku tetap gak ninggalin kamu. Kamu anak saya, kuk yang kupasang ringan. Artinya, saya lagi jalan sama kamu, ini kuk ya. Kalau kuk itu kepada lembu atau kepada kerbau, kalau kerbaunya mau ke kanan, petaninya mau ke kiri, dipecut kerbaunya. Yang bahasa Indonesia, tarik ke kiri. Kuk yang kupasang ringan, maksudnya apa? Dipegang nih, pundak kita. Dia jalan sama kita ya. Terus kitanya melenceng ke kanan. Roh Kudus bilang apa? Conviction di dalam hati bahasa Inggrisnya. Jangan nak, itu jalan salah. Terus kita tetap ke sana. Kita kan punya free will, punya kebebasan untuk memilih. Nggak mau, saya tetap ke sana. Terus Tuhan bilang ini, ngedap-daplak ini orangnya, nggak bisa dikasih. Sana pergi sendiri. Udah ditinggalin. Nggak pernah begitu. Kuk yang kupasang ringan adalah dia ikut sama kita. Kan nggak pernah ditinggalin sama dia. Sama seperti orang tua. Anak saya Raina ya dulu ya. Kita kalau sebagai orang tua nggak punya jantung kuat. Dia itu ya dulu ya bisa lari kayak orang lari 100 meter sprint, hilang. Itu anak saya Raina. Makanya anaknya berani banget. Dia sekarang udah 25 tahun sekarang. Dulu saya berkali-kali tuh kejar-kejaran sama dia karena dia di mall ya tiba-tiba ya. Dia lari sekencang-kencangnya dan itu di depan itu jalanan. Kita mau berteriak apapun juga dia nggak peduli. Dia lari sambil ketawa-tawa. Dan kencang banget larinya. Dan udah dikasih tahu nggak boleh. Terus dia diam aja. Susah dikasih tahu. Gi sana lari. Oh nggak pernah. Saya akan lari sekuat tenaga saya. Untuk saya rangkul dan saya pegang dia dalam pelukan saya. Karena dia anak saya. Terus kita pikir kalau kita jalan yang salah, Tuhan bilang, "Gi sana." Oh enggak, makanya itu pengertian itu ya, kuk yang kupasang ringan. Itu artinya dia nggak pernah paksa manusia. Makanya di perjalanan ke Emmaus ketika sampai di rumah itu, murid-muridnya dibilangin apa? Di Lukas dibilang apa? Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Dia nggak pernah paksa. Undang dong masuk, nggak pernah. Ketika diundang masuk, mereka dicelikan matanya oleh Yesus. Sesederhana itu analoginya. Jadi kuk yang kupasang ringan tuh udah dikasih tahu nih, conviction kan sama Roh Kudus, dikasih tahu, nggak mau dengar juga, ditemanin sama dia. Nah, jangan nak, tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihku kepadamu. Itu kasih karunia. Terus gue jatuh dalam dosa. Roh Kudus bilang apa? Dia selalu bicara di dalam pikiran dan hati kita begini. Nah, itu salah, nah. Itu bahaya buat kamu, ini tanganku pegang. Udah ya, jangan lagi nak, bahaya, itu membahayakan dirimu. Dan kamu nanti ngerepotin orang lain. Udah nak, jangan ya, gitu. Dirangkul sama dia. Iblis enggak. Perhatikan ini baik-baik. Iblis akan membuat dosa itu kelihatan minimalis. Dan ketika kita jatuh, dia akan memaksimalkan tuduhan. Itu iblis. Jadi yang diserang sama dia adalah semua tentang karakter kita. Bodoh kamu, nggak layak kamu. Itu iblis ketika kita jatuh. Jadi kalau dengar suara kayak begitu, suara yang mendengarkan kita atau mendengungkan masa lalu kita, itu bukan Tuhan. Kita diingat-ingatin sama dosa kemarin, dosa masa lalu, dosa yang 1 tahun yang lalu, itu iblis, bukan Tuhan. There is no condemnation, tidak ada lagi yang namanya penuduhan di dalam Kristus Yesus. Nggak ada. Jadi itu yang terjadi. Nah itu pentingnya, makanya kita ngerti hadiratnya selalu ada. Nah ketika sekarang hidup di dalam dunia ini, karena memang dunia sudah jatuh, salah satu yang dia mau kita ngerti adalah ketika ada masalah, dia juga nggak pernah ninggalin kita. Nah ketika ada masalah, seringkali dibuat sama dia, karena kita ada di fallen world ini, kita dibuat, bukan dia buat masalah terus dia sengaja kasih kita masalah, bukan. Dia menggunakan masalah, dia menggunakan disiplin, dia tidak menghukum, dia mendisiplin anak-anaknya. Dia menggunakan hal-hal seperti itu sebagai sekolah kehidupan. Nah masalahnya banyak orang bolos dari sekolah kehidupan, banyak orang tidak mau masuk ke dalam sekolah kehidupan, akhirnya sekolahnya nggak selesai, akhirnya mereka nggak kenal siapa Tuhannya. Akhirnya kemuliaan Tuhan nggak dinyatakan. Coba lihat, Markus pasal yang keempat, ayat 35. Markus pasal yang keempat, ayat 35. Ini adalah dua perspektif di dalam sebuah masalah. Dan ini yang saya mau bagikan sebagai intisari daripada pelajaran kita hari ini. Kalau kita ngerti ini,
kita merdeka. Ingat, masalah kehidupan itu adalah kurikulumnya. Gurunya Tuhan, buku manualnya Alkitab. Kalau kita keluar dari jalur ini, kita bolos, kita selesaikan sekolahnya dengan lebih cepat, kita kita maksudnya berhentikan kelasnya dan lain sebagainya, ujungnya pasti kita nggak akan pernah ngerti siapa Tuhan kita. Kita nggak akan pernah ngerti, kita nggak dapat pelajaran yang penting gitu loh. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35. Kalau ini keluar dari mulutnya Yesus, udah pasti mereka sampai ke seberang. Betul ya? Marilah kita bertolak ke seberang. Yang ngomong adalah Yesus, bukan saya. Kalau saya bilang, Bapak Ibu, ya saya temenin ya, kita nyebrang di jalanan Maijen Sungkono. Saya cuma bisa kasih janji saya dengan keterbatasan saya. Belum tentu saya bisa kasih jaminan selamat sampai ke seberang. Tapi kalau Yesus yang bilang, marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya mereka pasti sampai ke seberang. Itu maksudnya. Terus dia ada di dalam perahu lagi. Sekarang saya mau tanya, dia tahu nggak akan ada badai? Oh jelas. Dia tahu nggak sebentar lagi dia akan tidur di buritan. Sebagai manusia, dia ada letihnya juga, dia ada laparnya juga, dia ada ngantuknya juga. Oh jelas. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu mulai penuh dengan air, mereka mulai ketakutan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia, harusnya jangan. Dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini sedang terjadi sekolah kehidupan. Ini kelasnya. Ini kelasnya. Mereka nggak mau karena mereka ngelihat masalah dari sisi cobaan, bukan ujian. Itu yang bahaya. Perspektif kalau ada masalah. Kalau kita lihat dari sisi cobaan, itu artinya adalah kelemahan kita dikeluarkan, kelemahan mereka dikeluarkan. Mereka adalah orang-orang yang gampang takut, kelemahannya dikeluarkan. Dan mereka membiarkan kelemahan itu bermitra sama iblis, sehingga akhirnya kelemahan itu menghancurkan mereka. Kenapa bisa menghancurkan mereka? Salah satunya adalah kelasnya di stop. Pelajarannya di stop. Dia bilang sama gurunya, stop kelasnya. Dibangunin Yesus. Dan dia berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, jelas tadi dipanggil guru padahal. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda, danau menjadi teduh sekali. Yesus bangun, dengan kasih karunia dia teduhkan anginnya. Ayat berikutnya adalah ayat yang menyatakan apakah Yesus setuju sama mereka atau tidak. Ayat berikutnya Yesus berkata begini, kalau dia setuju sama dia dibangunin sama mereka dan pelajarannya di stop, kelasnya di stop, dia akan ngomong gini, makasih ya guys, udah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Betul nggak? Hampir kita mati bareng. Aduh, terima kasih saya dibangunin. Saya nggak tahu lo ada badai. Aduh, hampir lo guys. Terus dipelukin satu-satu. Thank you ya guys, aku lega banget. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Dia bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Terus kalimat yang keduanya nampar banget. Kenapa kamu tidak percaya? Ketika kelasnya di stop, ketika dia minta sama gurunya untuk berhentikan kelasnya, perhatikan apa yang terjadi di ayat yang terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka nggak mudah, mereka nggak dapat pelajarannya. Siapa orang ini? Kelasnya diberhentikan. Perhatikan Matius pasalnya yang ke-14. Matius pasal yang ke-14. Badai yang sama juga, badai yang serupa maksud saya. Yang terjadi begini. Nih, coba lihat ya. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sama dia yang suruh kok. Kamu pergi ke seberang. Dia yang suruh. Kalau dia yang suruh pasti nyampe lah ke seberang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Terjadi badai. Ini waktu dia dari dia suruh sampai dia hadir di depannya mereka secara fisik, itu kira-kira 6 jam. Bapak Ibu. Kira-kira 6 jam, jadi lama.
Alkitab tidak mendokumentasikan apakah badannya kerasnya luar biasa, apakah ada masa-masa di mana mereka ombaknya nggak begitu keras, tidak didokumentasikan. Tapi prinsipnya 6 jam aja, pokoknya di situ. Mujizat mulai terjadi nih, dia mulai kasih tahu sama mereka, saya berjalan di atas badai, di atas gelora, gelombang itu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, dan berteriak-teriak karena takut. Perhatikan ketika masalah dilihat dari perspektif ujian. Sama-sama mengeluarkan kelemahan, sama seperti cobaan, sama-sama mengeluarkan kelemahan kita. Tetapi kalau ujian, kelemahan itu kita gunakan untuk membuat kita lebih baik. Bukan untuk menghancurkan kita. Makanya namanya ujian matematika. Ketika ada soal salah, kita langsung sadar, aduh aku nggak belajar formulanya, aku nggak ngerti. Kita belajar lagi, ketika ada remedial kita bisa, ya kan? Itu namanya ujian, mengeluarkan kelemahan kita, menggunakan kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Makanya lihat masalah jangan dari perspektif cobaan, lihatnya dari perspektif ujian, dan jangan di stop kelasnya. Jadi kalau ada badai, bilang gini sama Tuhan, Tuhan, terobosnya barang-barang Tuhan. Kan hadirat Tuhan gak pernah ninggalin saya. Kapan Tuhan mau selesaikan badainya, terserah Tuhan. Biarkan saya belajar. Terus kemudian dikatakan begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu mujizat terjadi lagi terhadap mereka. Petrus akhirnya menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Petrus akhirnya berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan dia. Mujizat terjadi di tengah-tengah badai. Yang takut dibilangin jangan takut, pelajaran terus berlangsung. Dan tidak ada satupun dokumentasi daripada ayat ini yang murid-muridnya berteriak untuk memberhentikan badainya. Nggak ada. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia. Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yang tadinya takut diselesaikan masalah satu-satu, sekarang bimbang diselesaikan lagi masalahnya satu-satu. Akhirnya lalu mereka naik ke atas perahu, dan angin pun reda. Kalau saya bisa tambahkan, diredakan sama Yesus. Kelasnya diberhentikan oleh Yesus, bukan permintaan murid-muridnya. Tuntas berarti badainya, tuntas kelasnya. Dan yang terjadi ayat 33 adalah dua hal yang sangat berbeda dengan yang tadi. Dan orang-orang yang di atas perahu, ada yang di atas perahu, menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yang tadi nggak tahu siapa dia. Yang ini karena kelasnya selesai, engkau anak Allah. Untuk kita ya, sebagai orang Kristen, ketika ada masalah, pesan saya cuma satu sih, biarkan Tuhan yang selesaikan badainya. Jangan kita nangis-nangis bombay, Tuhan berhenti, jangan. Kalau perlu kita ngomong ini, Tuhan bawa aku ke seberang, melewati ini semuanya. Kan Tuhan yang jalan sama saya, kan Tuhan gak pernah tinggalin saya. Selama ini terjadi, biarkan sekolah kehidupan terjadi. Yang nomor satu diubahkan bukan masalahnya, saya diubahin Tuhan. Prinsipnya gitu, itu perspektif yang paling benar udah, kalau ada masalah. Kenapa? Karena dari ujung itu semuanya, kemuliaan Tuhan diterbitkan. Karena dia mau mempertontonkan kemuliaannya lewat hidup anak-anaknya. Ini loh anak saya, lewat badai dia kuat. Ini loh anak saya, lewat badai dia selesaikan semuanya. Itu maksudnya. Supaya dunia bisa tahu bahwa Tuhan ada. Sekali lagi ya, hadirat gak bisa kelihatan. Hadirat bisa kelihatan lewat kemuliaan Tuhan yang diterbitkan di atas hidup anak-anaknya. Maksud kemuliaan Tuhan adalah ketika udah lewat di sebuah badai, orang akan tanya, wow, kok bisa sih? Itu kemuliaan Tuhan. Manifestasi kuasa Tuhan dimanifestasikan lewat hidup kita masing-masing. Kok bisa sih punya iman kayak begitu? Kok bisa sih? Kita mulai bersaksi toh. Itu namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu namanya hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan sedang dipertontonkan kepada dunia. Tuhan ada bro, Tuhan tuh hadir, Tuhan tuh nyata, Tuhan tuh hidup. Lihat nih aku. Itu maksudnya. Jadi kalau perspektif kita benar, saya percaya kita sedang mempertontonkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Kita sedang kasih lihat kepada dunia. Bapak Ibu nggak usah berdiri di atas mimbar untuk pelayanan.
Banyak orang yang pelayanan di atas mimbar hidupnya nggak nyembah Tuhan, ngawur banget. Tetapi orang yang nyembah Tuhan, udah pasti dia melayani Tuhan. Dan dia nggak usah berdiri di atas mimbar sini. Nyembah Tuhan itu berarti apa? Melewati apapun dalam hidupnya. Yang keluar dari mulutnya adalah penyembahan. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Aku tahu Engkau hadir Tuhan. Dia lewatin musim demi musim dengan pertolongan Tuhan. Orang seperti itu nggak usah berdiri berkorak-korak di atas mimbar. Orang di sekitarnya diberkati. Dia tanpa dia sadari dia sedang melayani Tuhan. Makanya orang pelayanan belum tentu dia nyembah Tuhan. Orang yang nyembah Tuhan udah pasti dia melayani Tuhan, dimanapun dia berada. Saya tutup sama kisah ini. Kemarin di Belitung ada seminar hamba Tuhan dan juga seminar sama beberapa guru-guru dari sekolah-sekolah Kristen. Yang membuat saya renyuh hati saya itu adalah ketika ada seorang ibu, guru TK, dia ngomong gini sama saya, Pak, saya mengalami sebuah tragedi dalam hidup saya. Di tahun 2008, anak saya yang ketiga, usianya masih 3 tahun, kena kanker, dan saya berdoa, tetapi akhirnya dia dipanggil pulang Tuhan. Pak, saya dengar kesaksian Bapak disembuhkan dari kanker. Anak saya nggak disembuhkan, Pak, dipanggil pulang. Bapak punya kesaksian, saya nggak punya kesaksian, Pak. Terus tau nggak dia ngomong apa? Pak, saya sejak anak saya dipanggil pulang, Pak, saya tuh tadinya nggak suka anak-anak, Pak. Anak-anak kalau lihat saya, anak-anak orang lihat saya takut, Pak, karena saya galak. Tapi setelah anak saya dipanggil pulang, Pak, saya nggak tahu kenapa saya punya tiba-tiba compassion heart, belas kasihan kepada anak-anak. Sampai sekarang saya jadi guru TK dari saat itu sampai sekarang, Pak. Tapi hidup saya nggak ada kesaksian, Pak. Nggak seperti Bapak disembuhkan Tuhan. Anak saya meninggal, Pak, dipanggil pulang. Terus dia nangis. Saya nggak pernah dapat jawaban atas hidup saya, Pak. Saya waktu dengar dia ngomong, saya begini. Saya bahkan terbongong-bongong, saya diberkati banget bahkan. Terus selesai dia ngomong, saya ngomong ini, Bu, yang ibu barusan kasih tahu sama saya, itu kesaksian hidup ibu. Ibu dibawa menjadi pahlawan bagi anak-anak TK ini, yang ibu udah ajar, dan jumlahnya udah mungkin ratusan, bahkan ribuan bertahun-tahun. Itu karena peristiwa itu kan. Terus dia ngomong, Iya Pak. Iya Bu. Bu, harusnya ibu terima kasih. Anaknya ibu yang 3 tahun itu jadi pahlawan buat hidupnya ibu. Bu, saya disembuhkan, tapi saya masih hidup di dalam tubuh yang fana, Bu. Anak ibu juga disembuhkan, casing tubuh fananya hilang, Bu. Dia udah disiapin tubuh yang baru, bahkan di saat dia tutup mata di bumi, kematian gak berkuasa atas dia. Dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga, dan tugasnya dia selesai. Ibu gak pernah mikir ya, Tuhan kirim dia 3 tahun, supaya ibu diubahkan sama Tuhan. Lihat, ibu berubah kan sejak 2008. Terus dia bangun, iya ya Pak, saya berubah ya Pak, saya jadi cinta anak-anak. Nah itu dia, itu kan panggilan hidupmu. Sampai hari ini kau ngajar TK dan kau jadi salah satu guru yang luar biasa. Oh dia nangis. Saya sama istri saya juga nangis lihatnya. Pak, saya baru dapat jawabannya Pak. Saya bilang, itu Bu kesaksian dari tadi Ibu ngoceh-ngoceh di belakang. Itu kesaksian Ibu. Bu, Tuhan lagi nyatakan kemuliaannya lewat hidupnya Ibu. Dan banyak orang sekarang ngerti Bu. Anak-anak itu lihat siapa ibu, siapa Tuhan lewat hidupnya ibu. Dan dia bilang, iya sih Pak. Dan habis itu saya melahirkan anak lagi Pak. Seperti Tuhan kasih gantinya gitu. Itu Bu. Jangan mau dibohongin iblis. Dia selalu akan mengganggu korelasi yang namanya kemuliaan sama hadirat Tuhan. Kalau dia berhasil melakukan itu, kita menjadi orang-orang yang gagal mempertontonkan Yesus kepada dunia. Itu ibu sedang mempertontonkan Yesus kepada dunia dan dia nggak sadar. Bu, saya
diberkati banget sama kisah ibu. Saya jadikan kesaksian, boleh ya Bu? Boleh Pak. Dia nangis. Pak, baru hari ini Pak saya dapat jawabannya Pak. Ternyata hidup saya penuh kesaksian. Ya ampun, iyalah Bu. Tuhan pergunakan semua tragedi dalam hidup kita untuk membawa kemuliaan bagi namanya Bu. Apapun itu. Terus saya kasih tahu sama dia, ibu tahu nggak? Saya punya teman Bu. Beberapa tahun yang lalu datang ke saya, nangis, saya nggak kenal sama nih orang. Datang kepada saya karena dia nonton video saya, dia nangis, saya dikenalin sama teman saya. Terus kisahnya Bu, dia punya anak yang lagi kuliah di Jerman, anaknya meninggal Bu. Ibu tahu nggak waktu anaknya meninggal? Itu kalau dia nggak dipegangin sama temennya waktu dia lagi ke Jerman sana, dia ambil anaknya, itu dia lari Bu, mau lari, nabrakin dirinya ke kereta Bu. Dia mau bunuh diri, ditahan sama temennya Bu. Ibu tahu nggak hari ini dia ngapain Bu? Dia punya kelompok namanya Victorious Mother. Dia pelayanan Bu, dan kelompoknya dia ini persekutuan doa ini. Ada ribuan ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Semuanya yang kehilangan anaknya. Dia yang buat Bu. Dia nge-zoom sama mereka, saya pernah pelayanan sama mereka, pergi ke panti asuhan. Dia bawa teman-teman itu semua ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Dan semua punya kesaksian masing-masing. Mereka jadi berkat buat banyak orang. Mereka pertontonkan kemuliaan Tuhan. Itu teman saya kalau ngomong, Bill, dulu aku gak ngerti Bill, tapi Tuhan pergunakan semua tragedi hidupku untuk mempertontonkan kemuliaan dia, supaya dunia tahu Tuhan itu ada. Itu korelasi antara hadirat dan kemuliaan. Itu sebabnya kalau lihat masalah, itu kesempatan kita pertontonkan kepada dunia bahwa Tuhan ada lewat hidup kita. Jadikan itu kesaksian hidup. Kita punya masalah beda-beda, dan masalah akan selalu ada. Dan ingat satu hal, jangan berhentikan kelasnya. Biarin sampai selesai. Karena di saat itu akhirnya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Hidup kita dipulihkan. Dan kita ngerti panggilan hidup kita akhirnya. Kemuliaan Tuhan dipertontonkan kepada dunia. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan.